Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim, surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Pada pagi hari ini masuk ayat yang kedua, halaman 556, surat yang ke-64, masuk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sampai di situ. Kesimpulan kaji kita yang lalu, pertama, surat yang ke-64 dinamakan dengan Taghabun, dan At-Taghabun itu salah satu nama daripada sekian banyak nama hari kiamat atau nama hari akhirat. Ada ulama-ulama kita yang menjelaskan bahwa At-Taghabun itu maknanya ketertipuan atau juga kerugian dan kekurangan. Dikatakan hari akhirat dengan itu, ketika tiba masanya nanti di akhirat, tepatnya di mahsyar, disitulah orang-orang atau manusia-manusia menyadari ketertipuannya, keterperdayaannya, kerugiannya, dan situ dia menampakkan penyesalan yang sebenar-benar luar biasa. Penyesalan dinamailah dengan At-Taghabun. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa alam semesta, alam jagat raya adalah sebuah kerajaan besar. Pemiliknya adalah Allah, rajanya Allah, penguasanya Allah, pengendalinya Allah, pengaturnya Allah, pengurusnya Allah. Dan apa saja yang di alam ini bertasbih, selalu dan terus-menerus bertasbih dengan bahasanya masing-masing dan caranya masing-masing. Itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bisa dikatakan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar jilid 1, bahwa ibadahnya alam semesta ini adalah tasbih. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih pada Allah, sebagaimana surat Al-Isra ayat 64. Kesimpulan berikutnya bahwa salah satu di antara sifat-sifat Allah adalah kudrah. Kudrah, kuasa. Nama Allah adalah Qadir, yang berkuasa. Qadir, yang maha kuasa. Muqtadir, yang benar-benar maha kuasa. 3. Qadir, Qadir, Muqtadir. Kekuasaan dan kemahakuasaan Allah itu berada di atas segala yang ada. Dan kullu syai', segala yang ada ini berada di bawah kendali kuasanya. Karena dia kudrah. Kira-kira begitu kesimpulan kaji yang kemarin.
lebih kurangnya lah. Maka pagi kini kita lanjutkan. Walladzi khalaqakum. Dialah huwa. Huwa kembali lagi kepada Allah. Yang kepada Allah itu bertasbih apa saja di langit dan bumi. Allah pemilik, penguasa alam semesta. Untuknya segala puji. Kekuasaannya berada di atas segalanya. Nah, dia itu huwa. Huwa, hu, damir huwa. Dialah alladzi yang khalaqakum. Menciptakan kamu. Faminkum, maka minkum, min di antara kamu. Ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin. Mari kita pahami. Khalaqa. Orang terjemahkan bahasa kita khalaqa mencipta. yakni menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tanpa meniru, tanpa mencontoh. Mencipta dengan maksud dan tujuan tertentu. Agar tercapainya maksud dan tujuan tertentu sesuatu dicipta itu, maka diberinya potensi. Itulah dia Khaliq. Khaliq yang mencipta segala sesuatu, dan apa yang ada dulu tidak ada. Kemudian dia mencipta itu ada maksud, ada tujuannya. Karena Maha Suci Allah mencipta sesuatu tanpa maksud, tanpa tujuan. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, subhanaka. Tidaklah semua ini yang kau ciptakan ya Allah dalam keadaan batil, sia-sia. Maha Suci engkau. Nah, untuk tercapainya maksud dan tujuan apa yang dicipta itu diberinya potensi. Sehingga tercapailah maksud dan tujuan itu dicipta. Sama dengan kita. Ini namanya Khaliq. Kita yang dicipta, alam yang dicipta ya makhluk. Khaliq hanya satu, tidak banyak. Makhluk yang banyak. Nah, dialah yang menciptakan kamu. Kum di sini itu perginya kepada kita manusia. Walladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kamu. Faminkum, maka lalu minkum. Kata beliau para pakarnya mengatakan min itu litab'id. Sebagian, tidak semua. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Maka di antara kamu, hai manusia, kafirun, ada yang kafir. Padahal dia menciptakan kamu agar supaya kamu beriman kepadanya, percaya kepada dia, taat, tunduk, patuh, menyembah dia. Tapi di antara kamu ada yang kafir. Wa minkum, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Ada yang beriman, itu orang yang menyadari, memahami untuk apa dia dicipta. Kenapa dia dicipta? Dan kenapa dia ditempatkan di muka bumi? Untuk apa? Nah, orang seperti ini menjadi mukmin dia. Didahulukan menyebut kafir, faminkum kafir, baru mukmin. Kata beliau para ulama tafsir, paling tidak di kitab yang saya bawa ini. Kenapa didahulukan menyebut kafir daripada mukmin? Karena orang kafir itu lebih banyak daripada yang mukmin. Sekaligus menyatakan bahwa didahulukan menyebut kafir, mestinya kamu tidak kafir. Lalu kenapa kamu kafir? Maka di antara kamu,
hai manusia, ada yang kafir, engkar bangka, durhaka menentang kepada pencipta kamu. Mestinya kamu tidak bangka. Maka dilakukan kata-kata khalaqa, dia mencipta kamu dari tidak ada menjadi ada, maka di antara kamu kafir kepada pencipta. Secara bahasa kafir itu kan kafara, menutup menutup sesuatu. Petani memasukkan biji bijo tampang ke tanah. Di lubang tanah masukkan biji, ditimbunnya, petani itu kafir. Karena kerjaannya menutup yang baik. Itu maka dalam Quran sebut kufar, a'jabal kuffara nabatuh, menakjubkan para petani kufar. Pertumbuhan tanaman-tanaman yang mencengangkan itu menakjubkan para petani kufar. Ini petani kufar. Kata tunggalnya kafir, kufar. Karena kerjaannya menutup. Apa yang tutupnya? Bija, apa? Bijo. Itu bijo. Orang nanam jaguang, nanam kecang, petani kafir. Tapi jangan kecil ke orang kau ditutuhnya. Itu saya kata kafir. Orang yang menutup hatinya, nanti dia. Hati kita ni baik, hati bagus, hati itu suci. Ditutupnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kebangkang, keengkaran, ditutupnya untuk menerima kebenaran. Tidak sampai kebenaran, tutupnya kafir dia. Tidak mau bersyahadat, tidak mau mengakui kebenaran, menolak kebenaran, dia kafir. Itu yang kafir. Secara bahasa. Lalu kafir itu dibagi-bagi. Ada dibagi-bagi kafir. Karena tidak semua kafir pula keluar Islam. Kufur nikmat, kafir. Karena orang kufur nikmat, kafir nikmat, kenapa? Nikmat Allah tutupinya. Tidak rezeki ini saja. Pagilah mangoknya dapat rezekinya kan, kufur nikmat. Dia takut diminta orang, kufur nikmat. Lain syakartum lazidanakum, lain kafartum. Jika kamu kafir, bukan kafir keluar Islam, kamu tutupi nikmat Allah. Tidak mensyukuri yang ada. Cekik, sempili, kariang. Kafir, nama kufur nikmat. Cuma kita tidak akan menjelaskan pagi hari ini pembagian kafir itu. Siapa yang menutupi hatinya menerima kebenaran, setelah kebenaran datang, ditolaknya, ditentangnya, diingkarinya, didustakannya, ya kafir. Tidak mau dia bersyahadat, kafir. Maka di antara kamu itu, hai manusia, kafir kepada penciptamu. Tidak wajar. Padahal penciptamu itu menciptakan kamu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Saya ingatkan ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ni di belakang. Cuma kalau diwakafkan liya'budun, sebenarnya ni. Di belakang nun itu ada ya. Piyanya dibuang. Ada kaidah tertentu itu. Dan tidaklah aku khalaqtu dan tidaklah menciptakan aku jin dan manusia. Jin dan manusia tidaklah aku ciptakan. Illa, melainkan li ya'buduni, agar mereka menyembah beribadah kepadaku. Bukan untuk. Li situ bukan untuk. Agar. Kalau untuk, pasti menyembah Allah semuanya. Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Tidak ada yang tidak menyembah Allah. Tidak ada yang tidak beribadah kepada Allah. Karena memang untuk itu dia. Memang kalau maknanya li, betul.
agar supaya jin dan manusia itu menyembahku, sehingga ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, tidak paksa beriman. Jadi kalau untuk, tidak ada pilihan. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk menyembahku. Pasti semuanya menyembah Allah. Nah, di sini kaedahnya para ulama menjelaskan. Salah satunya dalam kitab Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid dijelaskan makna daripada liya'buduni. Jadi karena kalimatnya seperti itu liya'buduni, sehingga ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Orang yang mempergunakan potensi yang Allah beri untuknya mukmin. Tapi tetap pemberi hidayah, pemberi petunjuk adalah Allah. Kita tidak tahu. Nah, kembali kita ke sini. Sehingga diutuslah para rasul untuk mengingatkan ini, kan? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, supaya kamu bertakwa. Seruan pertama dalam Quran adalah dalam urutannya ya ayyuhan nas. Seruan pertama. Seruan kan banyak dalam Quran kan? Ada ya di samping ya ayyuhalladzina amanu. Tapi seruan umum untuk 3 golongan. Awal surat Baqarah kan bercerita tentang 3 golongan. Orang beriman, orang kafir, dan munafik. Lalu ayat ke-21-nya disebutkan, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Tidak semestinya kamu itu bangkang, menentang, durhaka, angkuh dan sombong, sehingga kamu kafir kepada Rabb kamu. Makanya ujungnya nanti ayat-ayat, apakah kamu tidak berpikir, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, balik kita kasih ke balik. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Salah satu yang wajib, teramat sangat wajib kita syukuri, kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mukmin. Nikmat itu tidak bisa ditandingi oleh nikmatnya lain. Kenapa? Ya, orang ketemu dengan Nabi, sekampungnya Nabi, berkarib kerabatnya Nabi, bahasa Arabnya lebih fasih daripada wali, ahli sastra. Berkarib kabi aja Nabi Muhammad, tapi tidak beriman. Karena iman itu bukan tergantung Arab tidak Arabnya, fasih tidak fasih bahasa Arabnya. Itu tidak iman. Itu urusan ilmu pengetahuan. Urusan iman bukan ilmu. Nah, Allah Maha tahu siapa yang patut, siapa yang pantas untuk diberinya hidayah sehingga dia beriman. Kita termasuk orang yang dikasihnya. Syukuri nikmat itu. Ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicari. Nah, itu pula uniknya iman. Siapa yang pagi-pagi beriman kepada Allah, syukurlah. Wallahu bima ta'maluna basir. Kita lanjutkan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah bima ta'maluna, terhadap apa saja yang ta'maluna, kamu lakukan, kamu kerjakan, kamu perbuat. Basir, maha melihat. Salah satu nama Allah Basir. Maha melihat, absir bih. Penglihatan Allah itu amat sangat tajam. Dalam ayat lain, absir bih, amat sangat tajam. Dia melihat dengan matanya yang kita tidak tahu.
Tidak ada yang tidak terlihat, tidak ada yang tidak terpantau, dan tidak ada yang luput daripada penglihatannya dan penyaksiannya. Karena dia juga syahid. Termasuk apa saja yang kamu lakukan, di mana saja. Kata-katanya ma, bima. Ma itu maknanya umum. Umum berarti menjangkau, mencakup segala apa saja. Berarti apa saja yang kamu ta'mal, yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Ta'mal, amal itu mencakup hati. Ada amal jawari, amal anggota, ada amal hati, amalul qalbi. Itu makanya bukan taf'alun. Bukan taf'alun, tapi ta'mal. Kalau taf'alun lebih banyak kepada pekerjaan jasad. Tapi kalau ta'mal, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Namanya a'malul qulub, amalan hati. Ada ikhlas, ada tawakal, ada ridha, ada sabar dan seterusnya. Ada istiqamah, panjang banyak amalan hati. Semuanya adalah amalan hati. Kalau amalan anggota badan sudah jelas, tidak perlu kita urai. Nah Allah, apa saja yang kamu perbuat, yang kamu amalkan, apakah amal itu bersifat pekerjaan anggota badan, atau hanya di hati, seperti nanta gurih-gurih, nanta raso-raso, nanta agak-agak, nanta ngilan-ngilan, dan seterusnya. Dia basir, dia melihat, bukan mendengar, karena ayatnya pekerjaan melihat itu. Jadi berarti dia melihat pekerjaan, perbuatan. Dan apa yang di hati kita tidak bisa kita sembunyikan. Di samping yang dia maha tahu, dia maha lihat. Biasanya kalau masalah hati kan bicara alimum bidzati sudur. Dia maha mengetahui apa yang dalam dada manusia hati. Sekarang enggak, pekerjaan hati. Bukan hatinya. Pekerjaan hati antara lain adalah beramal, amalan hati. Dan kita tidak bisa bersembunyi dan menyembunyikan apa yang dilakukan oleh hati kita daripada Allah. Tapi syukurlah, amalan-amalan hati itu ada yang ditutup oleh Allah. Ini ayat kedua. Kembali menjelaskan, menerangkan, menekankan siapa Allah. Yang kepada Allah itu bertasbih segala yang ada. Karena dia mengetahui apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan, tidak tersembunyi baginya. Sayujazikum, ya. Dia akan membalasi kamu, memberikan balasan atas apa saja perbuatanmu itu, apa saja amalanmu itu. Intinya ya in syarran fasyarrun. Jika perbuatanmu itu, amalanmu itu buruk, fasyarrun, fajazauhu syarrun, maka balasannya buruk. In khairan, jika amalan perbuatanmu itu khairan, baik, fa khairun, fajazauhu, maka balasannya baik. Baik. Karena dia maha melihat, tidak ada satu pun perbuatan kamu yang luput dari penglihatannya dan akan dia balas. Kecuali amalan-amalan tertentu yang dimaafkannya. Itu juga balasan. Karena maafnya juga balasan. Ampunannya juga balasan. Khalaqas samawati wa ard. Kemudian agak melebar. Tadi dia menciptakan kamu, sekarang melebar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia
yang telah menciptakan samawat, semua langit. Kenapa semua langit? Langit kan tak satu. Langit kan saban syidada, 7 lapis yang kokoh. Kalau satu sama semawat. Secara bahasa sama itu kan sumu, tinggi. Dikatakan dia langit karena tingginya. Sumu tinggi. Sama sangat amat tinggi. Itu mengkonon tinggi doa namanya langit. Langit-langit rumah, langit-langit lidah. Pokoknya tinggi langit. Amat. Dia menciptakan semua langit atau 7 langit yang kokoh itu. Dan makin diluaskan. Makin luas. Inna lamuzi'un, terus diluaskan. Tidak tahu kita. Yang hakikat langit itu bagaimana? Pada 7 lapis. Dia menciptakan semua dan juga bumi yang kamu tempati. Wal arda. Tetap diawali dengan khalaqa. Tapi sini penekannya bil haqq. Bil haqq. Apa bil haqq? Dengan tujuan yang benar. Bukan untuk main-main. Bukan sekadar alek-alek. Kita kembali kepada surat Al-Imran yang terkenal itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hada batila. Kan bicaranya langit dan bumi. Sebelumnya kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Kan bicara tentang langit dan bumi. Ujungnya ma khalaqta hada batila. Batil maknanya sia-sia. Atau abatha, main-main. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Tidak. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Ahqaf misalnya ayat 2. Ayat 3 ya. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah kami menciptakan semua langit ini dan bumi ini. Dan bainahuma, apa saja yang ada di antara langit dan bumi ini illa bil haqqi, melainkan dengan tujuan yang benar, maksud yang benar. Wa ajalin musamma, dan ada batas waktu tertentu. Sampai kapan dan sampai bila langit dan bumi ini sampai seperti ini, ada batas. Tapi orang-orang kafirlah yang tidak peduli itu. Dengan benar, ditekankan benarnya, tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia, yang betil, yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Ilmu kita yang belum menyekaunya, sehingga kita katakan tidak ada gunanya. Sedangkan dalam teknologi manusia saja, dulu tercampak-campak saya doa, kini pengenur. Dulu terbuang-buang saja, ini pengenur. Dulu di kami ketik-ketik komputer kadis ketik. Tercalik aja jam pagi ya. Ketik-ketik ampuang di Kamang. Kamang tak bagi dua, Kamang Ilia, Kamang Mudia. Kamang Ilia, Kamang Mudia di samping negari durian. Negari itu berdurian, dia negari manggi. Manggi banyak. Ambil ketik-ketik pulang sekolah kawan-kawan. Manggi banyak, panjang tak manggi. Gampo. Tu yang kedua, kalau jauh kami takut uak-uak, takut sebuah manggi. Dan kulitnya tercampak-campak, tak ada gunanya. Karena ilmu alun sampai ke situ lah. Kan batil sia-sia kulit. Kiranya bagi orang yang punya ilmu, kulit manggi itu nanti
Cari gini. Tidak ada yang batil lah. Cuman ilmu awak lu sampai sini lah. Jangan kawan pengantin kita sampai lah. Sehingga kita kecil tak buang-buang. Tidak ada yang terbuang. Segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang terbuang, tidak ada yang percuma. Semuanya ada. Dia awak rumput-rumput tanaman di belakang rumah awak tidak penuh. Di Rancina penuh. Menjadi herbal. Ini tanaman obat di Indonesia aku kecil sembing kan lebih 35.000 tanaman obat. Banyak belakang rumah awak. Tapi bandar banyak. Cuma awak tidak tahu. Tidak tahu itu kita kecil buang-buang saja. Cempak saya tidak penuh coba. Ada orang penuh. Apalagi Allah tidak ada semuanya yang batil. Semuanya bil haqq. Lebih-lebih langit. Lebih-lebih langit yang 7 lapis dan bumi. Termasuk kamu yang menghuni bumi ini, hai manusia. Termasuk kamu yang menempati bumi ini, hai manusia. Kami ciptakan bil haqq. Dengan benar dan dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan maksud dan tujuan, tidak ada. Sehingga ditegur kita manusia ini oleh Allah, disapo. Dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 115, disapo kita oleh Allah, disapalah. Apakah kamu mengira, hasibtum annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kamu sekadar untuk main-main? Ditegur kita. Surah Al-Mu'minun itu surat ke-23 ayat 115. Teguran keras itu. Kamu menyangka, kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu abatha, sekedar untuk main-main, mengisi waktu. Atau alik-alik cuma mari anak-anak ketik panik-panik kau dikusainya alik-alik. Tidak. Anggapan kamu sangat keliru, wahai manusia. Kamu, wahai manusia, kami ciptakan bukan untuk itu. Ada misinya, ada tujuan. Ayat 115 balik, halaman 349. Afa hasibtum. Diawali dengan pertanyaan itu. Maka apakah kamu menyangka, mengira, menduga? Kamu, tum itu kan kamu tu. Annama bahwasanya khalaqna, kami menciptakan kamu itu abatha. Pekerjaan yang tidak ada gunanya, sekadar untuk mengisi-isi waktu. Main-main, tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Abatha namanya. Wa annakum, dan kamu juga mengira, menyangka, annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sangkaan kamu itu sangat keliru. Maha tinggilah Allah daripada berbuat seperti itu. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggilah Allah, maha sucilah Allah, maha sempurnalah Allah daripada mengarajuan kerajuan yang tak faedah. Semuanya bil haqq. Semuanya bil haq wa ajalim musamma. Bil haq wa ajalim musamma. Inilah yang diingatkan kita dalam salah satu surat Taghabun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wasawwarakum. Sawara dia yang membentuk rupamu, atau membaguskan bentuk rupamu. Nama Allah yang berkaitan dengan sawara Al-Musawwir. Al-Musawwiru, yang menggambar, yang bentuk rupa. Sehingga gambar namanya surah. Sad. Yang menggambar, yang melukis, yang membentuk rupa. Musawwir. Walladhi yusawwirukum fil arham. Dialah yang telah membentuk rupa kamu dalam rahim ibumu. Malaikat hanya melapor dan menunggu titah. Semenjak mani terpancar ke dalam rahim ibu, semenjak itu malaikat sudah bertugas. Perkembangan janin
dilaporkan terus kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh laporan. Karena Allah Maha tahu. Ya Allah, bagaimana ini? Apa lagi? Bagaimana? Sampai dirancang bentuknya begitu. Itu tidak kerja wak. Kerja wak senang-senang saja. Senang-senang saja Pak Haji, kerja wak. Yang bekerja seterusnya malaikat atas perintah Allah, karena memang malaikat ditugaskan. Malaikat yang melapor terus sampai bentuk rupa hidungnya bagaimana, mulutnya bagaimana, matanya bagaimana, wajahnya bagaimana, telinganya, kepalanya, kulitnya. Malaikat terus. Allah tidak butuh laporan, tapi dia tugas malaikat. Allah tidak butuh bantuan malaikat, tapi disuruh malaikat. Sama dengan kita. Dialah yang sawwarakum, bukan hanya kita, tapi dikhususkan kita. Dia yang membaguskan, as-sawwara kan membentuk, menggambar, membentuk rupa kamu, fa'ahsana, ahsan, maka dia baguskan suar bentuk rupa kamu itu. Makanya siapa yang mencoreng-coreng, menukar wajahnya, walaupun hanya sebatas alis, berarti dia sudah menganggap perbuatannya lebih bagus daripada sampai cerita. Merapikan boleh, merapikan boleh, merawat disuruh, menjaga disuruh, tapi menukar, ini sudah lain ceritanya. Tukar alis dengan pintulu. Minimal alis itu penahan peluh, minimal. Jadi pemeo, alisnya bak semut beriring, kan tak ada semut di sekolah lah. Tukar hidung, tukar dagu, dioperasi, dan segala macam. Dia sudah menunjukkan ketidakridhaannya, ketidakpuasannya dengan Allah Al-Musawwir. Sedangkan motor saja dari pabriknya di Jepang, tiba-tiba dirubah-rubah orang tidak encap. Coba orang lah ada standarnya. Standar motor kan ada. Kapasitasnya bara, ya selesai lah. Di kita bawa bongkai, pesong-pesong. Bakawan tu, bakawan itu ka bantu apa? Nak ralo lah maunya. 10 tahun tu lah kencomeyong lah bentuk lah. Yang bertanggung jawab kan nanti di akhirat. Perempuan-perempuan yang mencukur dilaknat, la'an Allah atau la'ana Rasulullah, melaknat. Dan seterusnya lah panjang. Kenapa satu saja kita pegang? Apakah tidak bagus ciptaan Allah ini? Kalau tidak bagus, taruhlah tidak bagus, terimalah. Ujung aku jadi orang, itu soal. Jadi orang saya kita Allah baiklah syukur. Kau jadi ulet tanta dua kan? Jadi ulet tanta dua saya di Batang Pokai adalah menjadi pemeo di kami. Dan takut ulet tanta dua matono sekarang limbang, dan takut saya mai pengadu amak nu pembawalang. Betul. Kalau jadi caciang lah jadi atua, macam balui. Jadi orang mensyukur, Pak. Kau berubah bantu. Ketika kita sujud tilawah, muka kau nak batakun ke bawah sajada waj ya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Menyadarkan kita ke sajada wajhiya, telah bersujud wajahku dan diriku semua kepada yang menciptakannya, yang telah membentuk rupa. Diingatkan jika dialah yang ahsana suwar. Dewa tak ketujuh tu. Dewa nak suka. Dewa mangko nak ketujuh, dewa nak suka. No lain nama nujuan no.
Saburuk-buruk bantu anjing lah. Kok kuruk, tapi ada orang yang jatuh hati ke anjing. Minimal bini anjing. Ya. Dawa kalau nak suka lah buruk. Itu masalah. Nak ada yang buruk Allah ciptakan, tak ada. Pas semua. Oh, kau menyeleneh jadi gitu seperti. Tubuh kita kau sama panjang jangka gitu. Sama panjang kaki gitu. Tu kalau orang mencari orang tapak tangan jangkanya kakinya jadi orang ukuran tingginya. Sehingga kita kan pada kaki tingginya tu. Dan tapak kaki kita sepanjang jangka gitu. Yang kini lo hitung. Panjang tubuh kita sepanjang jangka gitu nya. Lapas, tapi kalau jangka orang menyangkai kepala awak tak cocok lah. Jangkai nu kepala orang dah mulai. Semuanya sudah tidak ada yang ada. Adakah yang batil? Tidak ada yang batil. Tidak ada yang batil. Maka kalau kita ada batil. Cuma manusia tidak puas. Tidak puas dengan rezeki, tidak puas dengan bentuk tubuh, tidak puas dengan ketentuan Allah, tidak puas dengan takdir Allah. Itu masalah. Itu pentingnya amalan hati ridho. Jadi yang paling perlu diperbaiki terlebih dahulu amalan hati itu ridho. Ridho. Merasa ridho. Itulah jam bunyi Pak Ji. Nah, boleh kan? Wa ilaihil masir. Dan kepadanya juga nan garis bawahnya ilaihil masir. Jadi apa saja kamu, siapa saja kamu, mau kafir, mau duraka, mau begini, urusanmu. Tapi ingat, ujung-ujungnya kamu akan mati, akan kembali kepada penciptamu untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang kamu lakukan. Dalam surah Az-Zumar ditegur begitu. Kalau sebelum kita tutup, dalam surah Az-Zumar disapur gitu. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Surah Az-Zumar surah ke-39 jika kamu kafir, Allah ghaniyun ankum. Allah tidak butuh kepada kamu. Tidak berhajat dan tidak memerlukan iman kamu. Karena jika kamu iman untukmu, jika kamu kafir, kamu nanggung akibatnya. Wala yarda li ibadil kufr. Dia tidak redha hamba-hambanya kafir kepadanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, dia redha kepada kamu. Intinya apa? Jika kamu kafir, bangka neraka, akibatnya kamu juga. Allah tidak butuh. Jika beriman kamu, taat kamu, saleh kamu, itu tidak untuk Allah, untuk kamu juga. Allah Maha Ghani, tidak berhajat. Ujungnya mau kafir, mau beriman, terserah. Tapi ingat nanti ujungnya ilaihil, kepadanya kamu akan kembali, dikembalikan kepadanya, dikumpul lagi. Ketika itulah kita diperkarakan. Pertanyaan pertama itu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa kafir? Dulu kan sudah datang ini. Barangkali itu kaji kita subuh ini. Wakatun sampai pagi. Jam lah kurang petang. Semoga berbeda, bermanfaat untuk kita. Diakhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.